Begitu konser selesai, Sunjae yang sedang beristirahat tak sengaja melihat sebuah kartu nama yang terselip di salah satu karangan bunga. Setelah membacanya, Sunjae pun terkejut dan segera berlari untuk mencari Imsol. Namun suasana di luar sedang kacau. Banyak sekali fans Sunjae yang berusaha mengerumuninya. Untung saja, Dongsuk bergerak cepat. Ia menjemput Sunjae dengan mobil dan mereka langsung menuju jembatan Hangang. Hati Sunjae sontak luluh ketika ia melihat sosok Imsol dengan payung kuning berdiri menunggunya di tepi jembatan. Dan akhirnya, setelah sekian lama berpisah, mereka pun kembali bertemu. Namun suasana haru itu berhenti ketika Dongsuk tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa panitia konser sedang mencari Sunjae karena penutupan acara akan segera dimulai. Mendengar hal itu, tiba-tiba Imsol teringat satu hal. Di masa lalu, setelah konser inilah saat yang menentukan nasib Sunjae. Karena itu, Imsol memutuskan bahwa ia harus terus berada di sisi Sunjae malam ini. Imsol pun berkata bahwa ia ingin bermalam bersama Sunjae. Mendengar pernyataan spontan itu, Sunja tentu saja terkejut. Namun ketika melihat kesungguhan di mata Imsol, akhirnya Sunja langsung masuk ke mobil Imsol dan mereka pergi berdua menuju suatu tempat. Tempat itu adalah Hotel Shelton. Imsol mendadak gugup karena ia mengira Sunja akan menyewa kamar dan mereka akan menghabiskan malam berdua di hotel. Imsol pun sibuk mencari alasan macam-macam. Namun betapa malunya ia ketika tahu bahwa Sunjae sama sekali tidak memikirkan hal semacam itu. Ternyata Sunjae hanya ingin mengajak Imsol mengobrol secara pribadi di sebuah bar hotel. Obrolan pun dimulai. Di sana, Imsol mencoba meminta maaf atas kejadian kemarin. Ketika secara tidak sengaja ia mendorong Sunjae hingga jatuh ke kolam. Namun Sunjae tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Justru Sunjae menyinggung tentang kapsul waktu. Mendengar itu, Imsol terkejut. Ia tidak menyangka Sunjae masih mengingat semuanya. Namun seperti biasa, Sunjae tetap jaim. Ia berkata bahwa ia tidak pergi ke jembatan hari itu. Padahal kenyataannya, ia menunggu Imsol di jembatan Hangang semalaman, tetapi Imsol tidak datang. Di sini, Imsol merasa bahwa kapsul waktu itu sudah tidak penting lagi. Baginya, semua doa yang ia tuliskan di dalam kapsul itu sudah terkabul. Melihat Sunja hidup, selamat hingga sekarang adalah kebahagiaan terbesarnya. Belum lama percakapan mereka berlangsung, tiba-tiba In Hyuk menelpon. Ia panik karena banyak komentar yang masuk. Para fans melihat Sunja membawa seorang wanita masuk ke dalam hotel. Dan sudah pasti, para reporter pun mulai mencium kabar itu. Karena itu, Sunja harus segera mengakhiri pertemuannya dengan Imsol. Melihat waktu yang masih belum terlalu malam, Imsol mencoba mencari berbagai cara agar bisa tetap bersama Sunjai lebih lama. Saat melihat sebuah payung, muncul sebuah ide di benak Imsol. Ia membawa Sunjai keluar hotel menuju mobil sambil menutupi mereka berdua dengan payung itu. Benar saja, para reporter yang sudah berjaga di luar langsung terkecoh dan tidak menyadari bahwa orang di bawah payung itu adalah Sunjai. Imsol sungguh cerdik. Ia membawa Sunjai masuk ke dalam mobilnya dan menyuruhnya berbaring agar tidak terlihat dari luar. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos. Sesampainya di depan rumah Sunjai, Imsol membuat alasan ingin ke toilet agar ia bisa ikut masuk ke dalam rumah Sunjai. Begitu masuk, Sunjai justru dikejutkan oleh sebuah poster anime yang terpampang di ruangannya. Ia terperanjat, dari mana barang ini berasal? Ternyata, poster itu adalah properti endorse milik In Hyuk dari pagi tadi yang ia lupa bawa pulang. Sunjai yang gugup pun langsung menyembunyikan poster itu di kamarnya sebelum Insol menyadarinya. Di sisi lain, terlihat Buksun yang sedang menelpon Imsol. Ia memberitahu bahwa mereka akan menginap di rumah Imgem karena pipa air di rumah mereka membeku dan pecah.
Imsol pun berkata bahwa malam ini ia juga tidak pulang dan akan menginap di rumah teman. Tanpa disadari Imsol, percakapan itu terdengar oleh Sunjay. Sunjay pun terkejut, gugup, jantungnya berdebar keras. Imsol pun mulai membuat berbagai alasan agar bisa berlama-lama berada di rumah Sunjay. Ia mengajak Sunjay melakukan room tour. Lalu meminta Sunjay memasakkan makanan. Apapun alasannya, yang penting ia bisa tetap bersama Sunjay malam ini demi menjaga Sunjay dari nasib buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Melihat tingkah Imsol yang aneh, Sunjay akhirnya mulai curiga. Ia pun bertanya, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Akhirnya, Imsol menjawab dengan jujur bahwa ia hanya ingin memastikan Sunjay baik-baik saja. Sunjay pun tersenyum tipis dan berkata bahwa ia memang baik-baik saja. Imsol tidak perlu khawatir. Namun ketika hendak mengembalikan piring makan, tanpa sengaja makanan itu tumpah ke pakaian Imsol. Akhirnya Imsol harus membersihkan diri dan Sunjay meminjamkan bajunya. Imsol pun berganti baju di kamar Sunjay. Saat itu, Sunjay tiba-tiba tersadar bahwa kapsul waktu yang ia simpan ada di atas meja kamarnya. Ia langsung panik. Begitu Imsol selesai berganti baju, Sunjay buru-buru bergegas untuk menyembunyikan kapsul waktu itu. Namun karena terlalu gugup, Sunjay malah menutupinya dengan selimut yang justru membuat poster anime yang ia sembunyikan ikut terlihat. Imsol melihat itu dan karena malu, mereka berdua pun terlibat tarik-menarik selimut. Dari situ, terjadilah sebuah momen romantis. Sunjay hampir saja jatuh menimpa Imsol. Tepat pada saat penuh ketegangan itu, In Hyuk yang sedang mabuk tiba-tiba masuk ke kamar. Dengan panik, Sunjay langsung menyembunyikan Imsol ke dalam lemari pakaiannya. In Hyuk yang sedang mabuk berat itu sebenarnya datang ke rumah Sunjay hanya karena ingin mandi di bathtub milik Sunjay. Karena kesal, Sunjay langsung mengangkat In Hyuk dan memasukkannya ke bathtub tanpa banyak bicara. Tanpa Sunjay sadari, Imsol sudah keluar dari lemari dan melihat kapsul waktu yang tersembunyi di kamar itu. Saat mengantar pulang Imsol, Sunjay akhirnya berkata jujur. Ia mengakui bahwa sebelum tempat kapsul itu dibongkar, ia telah mengambil kapsul waktu tersebut. Dan tepat tanggal 1 Januari, ia benar-benar menunggu Imsol di jembatan Hangang. Sesampainya di depan rumah Imsol, Imsol juga berkata jujur. Ia mengungkapkan bahwa malam itu ia sebenarnya pergi ke jembatan. Namun, mungkin ia datang terlambat sehingga tidak bertemu Sunjay. Di momen itu, Imsol akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Dengan tulus ia berkata bahwa ia mencintai Sunjay. Karena hari sudah mulai terang, Imsol pun segera bergegas dan menyuruh Sunjay kembali, takut kalau ada orang yang melihat. Namun Sunjay masih terdiam. Ia masih bergeming, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Imsol. Begitu tersadar, ia pun menyusul Imsol masuk ke rumahnya. Sunjay ingin memastikan apakah Imsol benar-benar mencintainya. Lagi di momen yang sedang panas-panasnya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ternyata itu adalah tukang pipa yang akan membetulkan pipa di rumah Imsol. Dengan panik, Sunjay buru-buru menutupi wajahnya dan segera bergegas meninggalkan rumah Imsol. Sejak saat itu, hubungan mereka pun berubah menjadi romantis, bak sepasang kekasih yang baru saja resmi jadian. Belum lama menikmati kebahagiaan itu, tiba-tiba kabar buruk datang. Sebuah berita menyiarkan tragedi penyerangan yang membuat Sunjay kritis. Pelakunya adalah Kim Yong Soo. Semua ini terjadi karena pada tahun 2009, ketika Imsol diculik, Imsol langsung terpental ke tahun 2023. Akibatnya, di tahun 2009 tidak pernah ada laporan penculikan, sehingga Kim Yong Soo bebas berkeliaran.
Dan karena Sunjae adalah saksi mata, Kim Yong-soo tak hanya mengincar Imsol, tapi juga memburu Sunjae. Imsol segera berlari ke rumah sakit. Ia melihat Sunjae sedang didorong masuk ke ruang operasi. Panik, Imsol bergegas ke rumah Sunjae untuk mencari jam tangan itu. Namun Inyok mengatakan bahwa jam tangan tersebut sudah lama hilang. Tidak menyerah, Imsol menghubungi detektif Kim, berharap jam tangan itu mungkin ikut menjadi barang bukti. Sayangnya, menurut detektif Kim, tidak ada jam tangan yang ditemukan polisi. Imsol kemudian mencari sendiri di kamarnya, namun tetap tidak menemukannya. Hingga tiba-tiba nenek datang, memakai jam tangan itu di pergelangannya. Akhirnya, Imsol berhasil mendapatkan kembali jam tangan tersebut. Di samping ranjang Sunjae yang sedang dirawat, Imsol meminta maaf. Semua ini terjadi karena dirinya, dan ia berjanji akan memperbaikinya. Tepat pukul 12 malam, Imsol menekan tombol pada jam tangan itu. Dalam sekejap, Imsol kembali ke tahun 2009, tahun ketika ia masih berkuliah, dan tahun ketika semuanya bermula. Tanpa berpikir panjang, Imsol langsung bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan penculikan yang menimpanya. Para polisi terkejut. Mengapa Imsol baru melaporkan kejadian itu sekarang? Imsol pun beralasan bahwa saat kejadian ia hilang ingatan dan baru kali ini ingatannya pulih. Ia juga memberitahu polisi siapa pelaku penculikan itu. Orang yang sama yang terlibat dalam kasus pembunuhan di dekat Waduk Juyang. Untuk memperkuat laporannya, Imsol menyerahkan kunci mobil taksi milik Kim Yong-soo kepada polisi sebagai bukti. Di sisi lain, terlihat Gunduk sedang membujuk Sunjae agar mau menjalani rehabilitasi di Amerika. Gunduk sangat berharap Sunjae mau menerima kesempatan itu, karena kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Sementara itu, Hyun dan grup bandnya sedang kebingungan mencari vokalis. Mereka berencana mengikuti sebuah ajang pencarian bakat, namun posisi vokal belum terisi. Hyun pun pergi ke rumah Sunjae untuk membujuknya bergabung. Namun saat mendengar dari Gunduk bahwa Sunjae akan segera berangkat ke Amerika untuk menjalani rehabilitasi, harapan Hyun langsung pupus. Tak menyerah, Hyun mencari cara lain. Ia bahkan pergi ke salon dan mencukur habis rambutnya, berharap Sunjae merasa iba dan akhirnya mau bergabung sebagai vokalis band mereka. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Bahkan sebelum Inhyuk sempat memohon, Sunjae justru lebih dulu menyinggung soal audisi itu. Tanpa diduga, Sunjae menawarkan diri untuk menjadi vokalis. Sia-sialah pengorbanan Inhyuk yang mencukur rambutnya. Tapi keputusan itu tak bertahan lama. Ketika Sunjae melihat Taesyung datang membawa bunga untuk Imsol dan berbicara dengannya, hati Sunjae langsung goyah. Ia pun berpikir untuk pergi saja. Akhirnya Sunjae berbicara pada ayahnya dan mengatakan bahwa ia setuju menjalani rehabilitasi di Amerika. Hari audisi pun tiba, namun Sunjae tak muncul. Karena pada saat yang sama, ia tengah berada di bandara menunggu pesawatnya. Tidak punya pilihan lain, Inhyuk harus tampil tanpa Sunjae. Ia membawakan lagu milik Sunjae, dan meski penuh tekanan, Inhyuk dan bandnya berhasil membuat penampilan yang memukau. Hasilnya, mereka lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, Sunjae yang masih dilanda kebimbangan di bandara akhirnya membuat keputusan besar. Tepat sebelum waktu boarding, ia memutuskan membatalkan keberangkatannya ke Amerika. Dalam benaknya terlintas satu hal, kapsul waktu. Ia pun segera bergegas menuju tempat kapsul itu dikuburkan. Dengan napas terengah, Sunjae menggali tanah dan membuka kapsul tersebut. Saat membaca isi di dalamnya, barulah ia memahami segalanya. Perasaan Imsol, kebenaran tentang perjalanan waktu, dan alasan mengapa semua kejadian aneh akhir-akhir ini terjadi. Tanpa menunda sesaat pun, Sunjae langsung berlari untuk menemui Imsol.
Ketika Sun Jae muncul di hadapannya, Im Sol terkejut bukan main. Sun Jae menatapnya dan mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui kebenaran bahwa Im Sol datang dari masa depan untuk menyelamatkannya dan bahwa Im Sol telah menyukainya sejak lama. Mendengar itu, Im Sol tak mampu berkata-kata. Perasaan yang selama ini ia simpan akhirnya diketahui oleh Sun Jae sendiri. Sun Jae pun tersenyum lembut, lalu berkata bahwa ia juga memilih Im Sol. Dan di momen itulah, keduanya pun resmi berpacaran, tanpa lagi ada rahasia di antara mereka. Namun pada saat yang bersamaan, Buksun tanpa sengaja lewat di dekat tempat mereka berdiri. Ia melihat Sun Jae sedang bersama seorang perempuan. Buksun pun langsung menyimpulkan bahwa perempuan itu pasti pacar baru Sun Jae. Ia sama sekali tak tahu bahwa perempuan itu sebenarnya adalah putrinya sendiri, Im Sol, yang sedang berada di masa lalu. Setelah itu, Im Sol dan Sun Jae pergi ke sebuah kafe untuk melanjutkan obrolan mereka yang tertunda. Di sana, Im Sol akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya. Ia mengatakan bahwa kesempatan berada di masa lalu ini hampir habis. Mungkin hanya tinggal sekali lagi sebelum ia kembali ke masa depan dan tak bisa kembali. Mendengar itu, Sun Jae memohon dengan sungguh-sungguh agar 1 bulan terakhir ini dapat mereka jalani dengan penuh makna. Karena kini mereka sudah resmi berpacaran, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak. Sejak hari itu, keduanya pun menjalani hari-hari mereka dengan penuh kemesraan, kehangatan, dan kebahagiaan. Seolah ingin mengukir setiap menit menjadi kenangan paling berharga dalam hidup mereka berdua. Suatu hari, ketika Sun Jae sedang bersama Im Sol, panggilan telepon dari In Hyuk masuk. Dengan suara penuh kegembiraan, In Hyuk memberitahu bahwa ia berhasil lolos audisi meski tanpa Sun Jae dan kini dirinya akan maju ke babak final. Sun Jae ikut senang mendengarnya, meski ia tak ikut berpartisipasi. Ia benar-benar bangga karena sahabatnya bisa melangkah sejauh ini. Namun, kabar itu justru membuat Im Sol panik. Ia langsung menyuruh Sun Jae untuk segera menyusul In Hyuk, tetapi semuanya sudah terlambat. Begitu In Hyuk menutup telepon, ia langsung masuk ke ruang audisi final. Tak ada kesempatan bagi Sun Jae untuk bergabung. Merasa bersalah, Im Sol menunduk dan meminta maaf. Ia berkata bahwa ia hanya tidak tega karena membayangkan masa depan di mana Sun Jae tidak bernyanyi. Padahal ia tahu betapa bersinarnya Sun Jae setiap kali berada di atas panggung. Ia tidak ingin merampas kebahagiaan itu, apalagi setelah semua yang terjadi. Sun Jae pun dengan lembut mencoba menenangkan Im Sol. Ia berkata bahwa apapun yang terjadi di masa depan, selama ia bisa bersama Im Sol, ia pasti akan tetap bahagia. Suatu hari, kabar buruk menimpa grup band In Hyuk. Kafe tempat mereka biasanya tampil tiba-tiba memecat mereka. Hari ini seharusnya menjadi penampilan terakhir mereka di sana. Namun keadaan semakin memburuk. Salah satu personil band bahkan memutuskan mengundurkan diri. Dengan kondisi seperti itu, grup band In Hyuk terancam bubar dan tidak bisa tampil sama sekali. Mendengar hal tersebut, Taesung dan Sun Jae merasa iba dan akhirnya bersedia membantu. Mereka tidak ingin melihat impian In Hyuk dan teman-temannya hancur begitu saja. Malam pun tiba. Di kafe itu, grup band In Hyuk bersiap tampil untuk terakhir kalinya. Suasana terasa sendu, namun mereka tetap ingin memberikan yang terbaik. Saat musik mulai dimainkan, Sun Jae tiba-tiba naik ke atas panggung sebagai vokalis. Sorak-sorai pun pecah. Kehadiran Sun Jae membuat panggung terasa hidup kembali dan malam itu berubah menjadi sebuah penampilan penuh kenangan. Keesokan harinya, Sun Jae dan Min Sol pergi mencari In Hyuk ke tempatnya. Namun betapa terkejutnya Sun Jae, yang mereka temui bukanlah In Hyuk, melainkan Taesung. Taesung menjelaskan bahwa In Hyuk pulang kampung ke Busan. Ia sedang sangat sedih karena video audisinya diunggah seseorang ke media sosial dan kolom komentarnya dipenuhi kritik pedas.
Banyak yang mengatakan suara vokalisnya sumbang dan hal itu benar-benar memukul perasaan In Hyuk. Karena tidak sanggup menghadapi rasa malu itu, In Hyuk memutuskan kembali ke Busan untuk sementara waktu. Tempat In Hyuk kini telah disewakan pada Taesung dan dimanfaatkan sebagai kantor kecil untuk bisnis pakaian online-nya. Dengan bangga, Taesung bahkan menunjukkan mobil barunya hasil dari keuntungan jualan online tersebut. Melihat kesedihan Sun Jae dan Im Sol yang benar-benar ingin menemui In Hyuk, Taesung pun menawarkan diri untuk mengantar mereka ke Busan dengan mobil barunya itu. Saat mereka melewati pantai, tanpa sengaja Sun Jae, Im Sol, dan Taesung melihat In Hyuk berjalan jauh ke tengah laut. Mereka sontak panik, takut kalau In Hyuk berniat melakukan sesuatu yang nekat karena tekanan dan komentar buruk yang ia terima. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung berlari ke pantai untuk mencegahnya. Namun begitu mendekat, ternyata semua itu hanyalah salah paham. In Hyuk sama sekali tidak berniat macam-macam. Ia hanya ingin mengambil pelampung kesayangannya yang terbawa ombak ke tengah. Ketiganya pun dibuat malu sendiri karena sudah salah sangka. Di sisi lain, tanpa ada yang menyadari, Taesung lupa memasang rem tangan mobilnya. Akibatnya, mobil barunya itu perlahan bergerak sendiri, meluncur, turun ke bibir pantai, dan akhirnya terjun ke laut lalu tenggelam. Taesung pun menangis sejadi-jadinya karena mobil yang baru ia beli dengan penuh kebanggaan justru hilang begitu saja di depan matanya. Mereka akhirnya tiba di rumah orang tua In Hyuk. Keduanya menjamu mereka dengan hangat. Namun Taesung masih tampak murung. Bagaimana tidak, mobil kesayangannya baru saja tenggelam ke laut. Malam harinya, mereka semua ikut melaut untuk mencari lobster. Karena orang tua In Hyuk memang bekerja sebagai nelayan. Hanya Sun Jae dan Im Sol yang tetap tinggal di rumah. Di dalam suasana rumah nelayan yang tenang itu, Im Sol perlahan berkata kepada Sun Jae bahwa besok pagi dirinya mungkin akan menghilang dan digantikan oleh Im Sol versi masa lalu. Ia meminta Sun Jae untuk tidak sedih jika hal itu terjadi. Sun Jae hanya bisa menatapnya dengan campuran pasrah dan sayang. Keesokan harinya, tampak Sun Jae dan Im Sol yang sedang berada di kereta, bersiap kembali ke Seoul. Keduanya duduk berdampingan, seakan mencoba menikmati setiap detik terakhir bersama. Nampak Im Sol yang tengah tertidur dibangunkan oleh Sun Jae. Namun begitu membuka mata, Im Sol langsung panik dan buru-buru pergi meninggalkan Sun Jae, seolah-olah ia sama sekali tidak mengenal pria itu. Reaksi itu cukup untuk menyadarkan Sun Jae. Im Sol versi lama telah kembali. Versi yang belum pernah melalui seluruh perjalanan bersama dirinya. Karena itu, Sun Jae tak berniat mengejar. Ia tahu Im Sol yang ini memang tidak akan mengenalinya. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengikhlaskan. Kita lanjutin ceritanya di part 8 ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan alur film berikutnya.